Minasan, konnichiwa. Watashi wa Wahid Ramdhani. Saya akan mempresentasikan materi di tanggal 19 Juni 2026. Hai, yoroshiku onegai shimasu. Yes, untuk pelajaran kali ini hari Jumat tanggal 19 bulan 6 2026 ya. Itu Bunkai Tamini. Itu berarti kan untuk atau demi ya, kan untuk demi atau karena. Nah, di sini ngelink juga di nomor 163, 64 dan 65 ya. Untuk formatnya itu pakai bentuk futsuke ditambah tameni, itu demi, untuk, atau karena. Dan untuk kata bendanya menggunakan partikel no sebelum tameni, atau kata benda no tameni, itu sama untuk atau karena juga. Nah, kita jelaskan di sini. Tameni untuk karena ya. Untuk partikel di bungkai boleh dibawa dan boleh tidak sesuai kebutuhan. Kayak misalkan koibito no tameni, koibito no tame, untuk pasangan gitu ya. Nah, ini untuk link di nomor 163 atau 17 ya. Untuk lulus JFT akan belajar dengan sungguh-sungguh. JFT o sotsugyo suru tame ni issho kenmei benkyou shimasu. Ini juga bisa ya pakai kata sifat i kan, perubahan ta itu termasuknya kata sifat i ya. Karena ingin beli mobil akan menabung. Kuruma o kaitai tame ni choukin shimasu. Ini untuk kata bendanya ya. Contohnya, untuk pasangan akan melakukan apapun. Koibito no tame ni nani mo yarimasu. Oke. Selanjutnya materi dari yang disampaikan Yanto Sensei itu untuk simbol terjemahan awal ya guys ya. Kadang kita susah untuk menerjemahkan ya, mana yang diawalkan, mana yang harus langsung dari belakang gitu. Nah, untuk yang partikel wa itu harus diterjemahkan dari wa-nya dulu. Contoh, watashi wa Tanaka desu. Nama saya Tanaka itu. Nah, untuk mo juga harus diawalkan ya. Contohnya kayak nani mo yarimasu, apapun akan dilakukan. Nah, untuk ga juga itu diawalkan yang berartikannya untuk kata sifat atau kata kerja pasif ya. Contohnya kayak chirumei ga takai desu ne. Gomen. Chirumei no yama ga takai desu ne. Gunung Ciremai tinggi ya. Tuh, Gunung Ciremainya tinggi ya. Ada ga itu perhatikannya untuk kata kerja atau kata sifat pasif ya. Dan itu untuk to pengulangan. Kayak to omoimasu gitu ya. To omoimasu, to imasu yang dikatakan gitu. Itu penerjemahannya dari belakang to dulu, baru kutipannya. Kutipannya itu ditaruh di belakang. Oke. Nah, untuk simbol terjemahan yang kedua itu cirinya itu dari, sampai, kemudian, kata kerja dan kata benda atau kata sifat, menggunakan atau dengan, atau karena, kalau, sebelum, setelah, sambil, ketika,
atau saat, padahal ini semua bungke ya, kayak sambil, kayak nagara, nomi nagara, tabemas, minum sambil makan, makan sambil minum. Takaran atau pelengkap ya, sangat banyak ya, contohnya sangat banyak, sedikit, kira-kira, kayak kira-kira masukkan 2 sendok makan garam gitu, atau totemo samui desu ne, atau kayak sangat dingin ya tuh. Dan untuk ini ya, simbol titik dan koma itu wajib untuk didahulukan ya. Oke, ini udah. Lanjut ke cara baca dan terjemahan adalah hanya wajib 1 titik saja. Contoh, misalkan di sini nggak ada partikel wa, partikel ga-nya gitu. Nah, ini terjemahannya langsung dari belakang ke depan gitu. Nah, sedangkan kalau ada simbol kayak simbol titik, koma, atau partikel yang ada di sini ya, itu dipenggal dulu. Jadi misalkan ada wa-nya dulu diterjemahkan, ada ga yang berarti nya, diterjemahkan dulu ga-nya, ada mo diterjemahkan dulu mo-nya, atau ada titik koma diterjemahkan terlebih dahulu. Oke. Untuk kata kerja pasif dan aktif ya. Di sini ada pengecualian partikel ga pasif. Kan tadi kan di sini kan partikel ga itu didahulukan ya. Kayak nggak boleh dari belakang kata sifat atau kerja pasif ya. Tapi ada pengecualian partikel ga partikel ga pasif terjemah dari belakang. Jadi ga-nya itu bukannya ya. Nah, contohnya kayak kata kerja arimas, imas, itu langsung dari belakang ke depan. Contohnya Tanaka-san ga arimas. Ada Tanaka-san gitu. Langsung dari belakang ke depan tanpa pemenggalan. Kayak wakarimas, dekimas, imas, dan untuk partikel o juga ada, yaitu kakarimas, memerlukan ya. Kayak okane o kakarimas, memerlukan uang, atau pasipoto kakarimas, memerlukan paspor. Oke. Untuk kata sifat itu kayak suki, kirai, itu dari belakang ya, belakang ke depan. Jozu, heta, hoshi, tai, nai, atau ga, i, dan kata benda yang berarti yang mengartikan waktu atau masa atau jumlah itu dari belakang, didahulukan terlebih dahulu. Selanjutnya ciri-ciri kata kerja aktif vokal e sebelum mas. Itu kebanyakan vokal e sebelum mas itu adalah kata kerja aktif ya. Dan yang kedua itu vokal e tapi lawannya itu shimas, yaitu kata kerja pasif. Nah, sedangkan yang shimasnya kata kerja aktif. Tuh kayak yogosh nih di sini ya. Nah, ini yang vokal e sebelum mas itu kata kerja aktif, kayak yakemas, tsukemas menyalakan. Nah, tsukimas itu nyala. Karena ini berarti kata kerja aktif, dan tsukimas kata kerja pasif. Ini mempunyai 2 kotoba ya. Sedangkan yang vokal e sama dengan kata kerja pasif, lawannya itu pasti shimas, kata kerja aktif. Contohnya kayak yogoremas, roboh. Nah, ini yogoshimas, yang shimasnya merobohkan. Nah,
untuk yang ketiga juga ada perubahan kano tunggal kotoba yang hanya ada satu kotoba gitu ya. Jadi membedakannya itu gimana gitu. Jadi kayak yakimas kan terbakar ya. Nah, kalau yakemas bisa terbakar karena di sini hanya ada satu kotoba yaitu yakimas dan dirubah ke kanoke jadi yakemas, makanya berubah menjadi kata kerja pasif, bisa terbakar atau dibakar gitu. Hai, owarimashita. Arigatou gozaimasu.